Tiba-tiba Raden Angkoro pun bergerak ke arah samping, diikuti dengan Pak Lingga dan Raden Jogopati. Mereka semua sengaja memberikan ruang kepada Bapak agar bisa melihat sesuatu yang menarik di belakang tubuh mereka. "Lihatlah, mereka rindu kepadamu," ucap Raden Angkoro. Mata bapakku tiba-tiba melotot tajam. Ia tak percaya jika Raden Angkoro telah menyiapkan ini semua. 4 orang yang telah berdiri dengan keadaan yang sangat mengerikan sembari mengenakan kain putih yang beroleskan tanah kuburan sedang berdiri di belakang mereka. Mereka adalah Nyi Endang, Mas Sugeng, Mbak Ina, dan Mas Cipto. Keempatnya dibangkitkan dari kubur dengan rupa yang mengerikan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga untuk mencekal Bapak pada malam itu juga. Nyi Endang yang memiliki rambut yang panjang, ia membiarkan tubuhnya sedikit membungkuk dengan seluruh rambut yang menjuntai sampai ke tanah. Lalu Mas Sugeng, perutnya yang penuh cakaran dengan mulutnya yang selalu terbuka, memberikan aroma ketakutan yang sangat terasa hingga ke tubuh Bapak. Terlebih lagi Mbak Ina, dia yang meninggal karena siksaan berat yang dilakukan oleh Raden Angkoro. Ia dibangkitkan dengan mata yang tertutup, namun mulutnya yang dijahit menggunakan kawat sebagai pertanda bahwa Mbak Ina adalah orang yang berkhianat kepada Raden Angkoro, sehingga mulutnya diumpamakan dengan ditutup menggunakan kawat agar tidak bisa berkata apapun. Terakhir, orang yang meninggal karena perutnya yang meledak, karena ulah dari Raden Angkoro juga. Dia adalah Mas Cipto. Raden Angkoro memberikan kebangkitan yang mengerikan kepada Mas Cipto. Wujud dari Mas Cipto benar-benar menjijikan. Perutnya mengeluarkan organ dalam yang masih menggantung di belakang beberapa titik. Lalu kepalanya menghadap ke belakang karena tengkuknya yang diputar oleh Raden Angkoro sewaktu mengambil jasad dari Mas Cipto. Bapak pun tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar karena rasa takut yang benar-benar membuatnya mati rasa. Raden Angkoro pun melihat ekspresi takut Bapak pun tertawa kecil. Ia kemudian memberikan peringatan terakhir kepada Bapak. "Jadi, sampai kapan kau akan menghalangi langkah kami semua?" Suara teriakan minta tolong terus digemakan oleh ibuku sewaktu mendapati bapakku yang sudah tidak berdaya di luaran rumah. Malam tadi, sepertinya Bapak mendapatkan serangan hebat oleh orang-orang yang memang menjadi musuh bebuyutannya semenjak beberapa tahun terakhir ini. Wajah Bapakku tiba-tiba saja pucat pasi dan terlihat perbedaan yang sangat jelas dengan keadaan sebelumnya. Untungnya, teriakan dari ibuku menyelamatkan nyawa Bapakku. Beberapa warga membantu ibuku dan membawa Bapak menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Tak ada sesuatu yang dapat diingat oleh Bapak sewaktu dirinya berada di luaran rumah. Saat Bapak terbangun, ia hanya terdiam, sembari mengatakan sesuatu kalimat yang sangat aneh dan baru pertama kalinya ibuku mendengar perkataan itu. Durubiksa Jagratara Janaloka. Kebetulan saat itu dokter yang memeriksa Bapak keheranan dengan kalimat yang baru saja diucapkan oleh bapakku. "Ada apa, Dok?" tanya ibuku. "Gak ada apa-apa, Bu," ucap dokter itu dengan wajah penuh ketakutan. Dokter itu pun langsung keluar dari ruangan Bapak. Sepertinya ada sesuatu yang memang dokter itu sadari dengan perkataan aneh yang baru saja bapakku katakan. Sembari menunggu dokter itu kembali masuk ke dalam ruangan Bapak, ibu yang masih momong Mas Rahardian selalu mengusap-ngusap kening bapakku sembari membaca beberapa ayat suci Al-Quran untuk menenangkan sukma bapakku yang sepertinya masih terikat di suatu tempat. Kurang lebih 10 menit lamanya, ada seorang suster yang kebetulan masuk ke dalam ruangan Bapak. "Bu Esa," dokter meminta ibu masuk ke ruangannya. Jelas suster itu. "Oke sus." Ibuku melangkah keluar dari ruangan itu. Ia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Bapak
hingga dokter di rumah sakit itu sendiri enggan memberikan perawatan kepada bapak. Sementara itu, hal yang terjadi kepada bapakku benar-benar sangat mengerikan. Sukma bapak yang masih terikat di suatu tempat harus rela disiksa habis-habisan oleh para ingun-ingun atau peliharaan milik Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Bapak yang diikat di sebuah pohon yang mana seluruh batangnya penuh dengan duri. Lalu dua sosok yang menjadi ingun-ingun di antara keduanya mendatangi bapak. "Siapa kalian?" tanya bapak. Bapak mengenal salah satu ingun-ingun tersebut. Ingun yang satu milik dari Raden Angkoro yang kebetulan sudah dikenal. Dia adalah jin Kalaireng yang sorot matanya menyala dan sangat menyeramkan. Namun dia tidak mengenal dengan seorang wanita bergaun merah dengan rambut yang panjang hingga membuat kepalanya tertunduk ke depan karena saking panjang dan beratnya rambut tersebut. Kedua ingun milik dari Raden Angkoro dan Raden Jogopati pun langsung menyiksa bapakku. Mereka berdua mulai mencambuk tubuh bapak menggunakan pecut yang digunakan oleh para penjaga kekeratonan untuk menghukum orang-orang kekeratonan. Dari kejauhan, tawaan dan penyiksaan tersebut benar-benar terdengar jelas. Bapak memandang seseorang dengan menggunakan pakaian adat Jawa yang sangat familiar dan juga siluman monyet putih yang merupakan kamuflase dari perubahan tubuh Raden Jogopati. Bapak tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya berharap kepada keajaiban. Tubuhnya memang diselamatkan oleh Raden Angkoro dan Raden Jogopati. Namun tidak bagi Sukmanya yang sengaja mereka berdua ambil untuk menyiksa bapakku secara perlahan. Di ruangan dokter, ibuku berjalan dengan hati penuh kekhawatiran. Ia sendiri tidak mengerti mengapa dokter itu tidak melanjutkan pemeriksaannya terhadap bapak. "Tok tok tok, masuk." "Dokter, katanya saya disuruh ke ruangan dokter. Ada perlu apa, Dok?" "Iya benar, silakan duduk sebentar. Saya akan menjelaskan sesuatu kepada ibu." Ibuku terduduk sejenak. Ia kemudian melihat pandangan dokter itu dengan penuh kecemasan. Tidak lama kemudian, dokter itu melepas kacamatanya sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan selama ini. "Ada apa, Dok?" "Begini, Bu, saya tidak bisa melanjutkan pemeriksaan ini. Saya rasa ini bukan penyakit medis," jelas dokter itu sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. "Maksudnya, dokter?" "Saya baru saja mendengar sebuah kalimat yang menurut saya sangat mengerikan. Kalimat itu diucapkan oleh orang yang sedang dalam keadaan koma. Tentunya ini ada kaitannya dengan hal gaib yang tidak semua orang mampu melakukan penanganan ini secara logika," jelas dokter itu. Ibuku terdiam. Tiba-tiba Mas Rahardian menangis dengan sendirinya. Tangisan Mas Rahardian seperti memberikan pertanda terkait apa yang akan terjadi kepada bapak. "Dok, sebenarnya suamiku memang sering mendapatkan serangan semacam itu. Malam sebelum suamiku tergeletak di luar rumah, kami mendengar suara aneh dari atap rumah," jelas ibuku. "Suara aneh? Suara semacam apa?" tanya dokter. "Suara sahutan monyet." Dokter itu langsung terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh ibuku. Ia seperti mengetahui pertanda besar yang memang sedang terjadi kepada keluarga ibuku. "Kenapa, Dok? Kok dokter kaget gitu?" "Tunggu, sudah berapa lama?" "Apanya, Dok? Teror semacam ini?" "Sudah hampir 2 tahun lebih." 2 tahun? Ada apa, Dok?" Dokter itu kemudian mengambil kacamatanya dan memasangnya kembali. Ia sejenak menghela nafas panjang untuk menenangkan pikiran dan juga hatinya. "Ini benar-benar bukan urusan medis, Dok, tapi tubuhnya pucat pasi. Mungkin itu juga ada penyakit yang tidak dideteksi." "Tidak, Bu. Denyut nadi, tekanan darah, detak jantung dan pernafasannya seperti orang normal pada umumnya. Namun ketika ibu mengucapkan kalimat itu, aku yakin ada satu hal yang mungkin ibu sendiri tidak menyadarinya." "Maksud dokter?" "Saya pernah mengatasi orang semacam ini,
Tepatnya beberapa tahun yang lalu, dia juga sama seperti apa yang dikatakan oleh ibu barusan. Dan ternyata orang tersebut mendapatkan serangan karena akan dijadikan tumbal. "Dok, tolong jangan katakan hal itu." Tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang dari luaran. "Masuk." Seorang suster masuk sembari membawa orang asing yang ternyata orang itu sangat familiar. "Maaf dok, ada seseorang keluarga dari Bapak Arto. Dia ingin bertemu dengan istrinya." Ibuku langsung bangkit dari duduknya. Ketika pintu dibuka lebar, ibu baru menyadari orang tersebut. "Kang Waris, di mana Arto?" "Ada di ruangan 16. Bawa dia pulang sekarang juga." Tapi ibuku menatap dokter itu. Namun dokter itu mengangguk seperti menyetujui apa yang diinginkan oleh Kang Waris. Hari itu juga bapak dibawa ke rumah Kang Waris. Entah apa yang memang dipikirkan Kang Waris saat itu. Ia seperti menyadari akan kejadian aneh yang baru saja menimpa bapak. Setibanya di rumah Kang Waris, bapak langsung merebahkan di tempat tidur. Ia meminta kepada ibuku untuk menunggunya di luaran. "Tunggu sebentar di luar." Ibu masih menunggu kelanjutan dari apa yang akan dilakukan oleh Kang Waris. Sembari menunggu, ibu menimang-nimang Mas Rahardian. Tiba-tiba dari ujung ruangan belakang Kang Waris terdengar suara wanita sedang menyanyikan kidung Jawa. Suara ini, ibuku segera bangkit dari duduknya. Ia kemudian melangkah menuju arah suara itu. Muncul yang berasal dari ruangan belakang Kang Waris. Saat ibuku mencari suara itu, ia kemudian mengarahkannya kepada sebuah ruangan belakang yang berada di dekat kamar mandi Kang Waris. "Putuku, sing ayu rupane." Saat ibu membuka pintu ruangan itu, ia terkejut melihat seseorang wanita yang sangat cantik wajahnya sedang memomong seseorang bayi perempuan. Wanita itu tersenyum. Ia kemudian kembali menyanyikan kidung itu untuk kedua kalinya. Tiba-tiba semilir angin memasuki ruangan itu. Tubuh ibuku langsung merinding dibuatnya. "Kamu kan perempuan yang menimang-nimang anakku. Siapa kamu sebenarnya?" Wanita itu kembali menatap ibuku dengan senyuman yang sangat manis. Ibu belum menyadari siapa wanita tersebut. "Siapa anak yang kamu gendong?" Tiba-tiba wanita itu terdiam. Ia seperti tidak menyukai pertanyaan ibuku yang terus-menerus menekannya untuk menjawab. "Diam Landuk, dibanding tubuhmu sakit." Ibu terdiam. Ia kemudian meneteskan air mata karena rasa takut mendapatkan gertakan yang mengerikan dari wanita yang mengenakan kemben atau pakaian adat Jawa. Wanita itu kemudian melangkah menuju ke sebuah dinding ruangan. Sebelum pamit, ia kemudian mengucapkan sesuatu. "Aku tidak akan biarkan keluargamu mengambil cucuku untuk dijadikan tumbal. Aku akan melindunginya." Tidak lama kemudian, lampu di ruangan itu mati seketika. Ibuku langsung keluar dari ruangan itu. Pintu yang semula terbuka kini tertutup dengan sendirinya. Ibu pun langsung kembali ke ruangan tempat bapak sedang disembuhkan oleh Kang Waris. Sembari mengusap-ngusap dahi Mas Rahardian, tubuh ibuku masih gemetaran. Perkataan dari wanita tersebut benar-benar masih terngiang-ngiang di kepala ibuku. Sementara itu, bapakku sedang dilakukan pembersihan oleh Kang Waris. Ia menyadari jika sukma bapakku diambil oleh Raden Angkoro. "Bertahanlah sejenak, aku akan menolongmu Arto. Kamu tidak boleh mati. Kamu harus menyelamatkan istri dan juga anak-anakmu." Kang Waris kemudian membasuh kaki bapak menggunakan air sirih. Ia juga membuka baju bapak dan membasuhnya dengan air sirih. Setelah selesai, Kang Waris kemudian memegang bagian jantung bapak. Ia ingin mencari letak sukma bapak disembunyikan. Kang Waris mencoba mendalami dan menerawang lebih dalam di mana sukma bapakku berada. Ia sedikit kesulitan karena ada sesuatu yang terus mengganggu perjalanan Kang Waris untuk menerawang bapak lebih jauh. Ketemu, Kang Waris melihat tubuh bapakku sedang diikat di sebuah pohon yang penuh dengan duri. Bersamaan dengan itu,
ia melihat dua sosok yang aneh sedang mencambuk Bapak. Namun, bukan itu yang membuat Kang Waris terkejut. Yang membuat Kang Waris terkejut adalah dua orang yang berdiri tepat di belakang kedua sosok yang sedang memecut tubuh Bapak. Mereka berdua adalah Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Keilmuan Kang Waris sebenarnya di atas mereka. Dengan cara apapun, Kang Waris bisa mengambil sukma Bapakku. Namun dengan keadaan yang seperti ini, Kang Waris harus bisa mencari tahu bagaimana agar dirinya juga bisa selamat. Kang Waris pun mengambil sesuatu yang berasal dari celananya. Ia menyadari jika kejadian yang sama akan menggunakan media yang sama juga. Dari dalam celananya, Kang Waris mengambil sebuah potongan tulang manusia yang waktu itu dipegang oleh bapakku. Ternyata Pak Lingga yang kebetulan menjadi dalang dari pembunuhan Mas Cipto sengaja memberikan puhul atau media penyantetan itu kepada Raden Angkoro untuk memanipulasi Bapak agar mau mengambilnya. Dengan begitu, tanpa sadar, pada hari saat di mana Raden Angkoro menjatuhkan tulang tersebut, ia sudah menjebak Bapak dan mengambil sukma Bapak hanya dengan menyentuhnya. Angkoro, demi kematian orang-orang yang tidak berdosa yang sudah kau bunuh, aku tidak akan membiarkan korban lainnya berjatuhan. Kang Waris pun mematahkan potongan tulang itu dengan sekejap. Suasana langsung menjadi gelap. Kedua sosok itu langsung kehilangan kendali. Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati menyadari ada seseorang yang datang. Kang Waris segera menuju ke tempat Bapak dan memotong tali pengikat yang mengikat tubuh Bapakku di pohon penuh berduri itu. Bertahanlah sebentar, Arto. Sukmamu harus aku sembuhkan dulu sebelum aku masukkan lagi ke dalam ragamu. Kang Waris segera membawa sukma Bapak ke tempat yang aman. Ia kemudian membawa sukma Bapak untuk dimasukkan lagi ke dalam raga. Waktu yang dilakukan oleh Kang Waris untuk menarik kembali sukma yang diambil oleh Raden Angkoro cukup lama. Kira-kira 1-2 jam Kang Waris harus berusaha mengambil sukma itu kembali. Dengan waktu selama itu, Kang Waris juga merasakan energinya cukup terkuras banyak. Ia menyadari jika Raden Angkoro semakin kuat. Dengan bermunculnya orang-orang yang terlibat dalam pesugihan ini, bisa jadi akan banyak lagi tumbal yang berjatuhan jika tidak segera diatasi. Setelah Kang Waris berhasil menarik sukma Bapak, ia kemudian kembali lagi ke dunia asal. Bertepatan dengan itu, ia langsung terjatuh karena kuatnya energi yang dikerahkan oleh Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Suara ambruknya tubuh Kang Waris pun membangunkan ibuku yang tertidur di ruangan depan. Ibu langsung memaksa dirinya untuk masuk karena merasa khawatir terkait keadaan Kang Waris dan juga Bapak. Saat ibu membuka pintu, ia terkejut bukan main. Saat tubuh Bapak sudah penuh dengan luka lebam, seperti luka cambukan pecut. Bapak! Bukan hanya Bapak, Kang Waris juga mengalami hal serupa. Bedanya, Kang Waris memuntahkan darah berwarna merah kehitaman dari mulutnya. Kang Waris! Kang Waris mengangkat tangannya seperti memberikan tanda kepada ibuku untuk tidak mendekat dulu. Jangan mendekat, ini belum selesai. Kang Waris segera bangkit. Ia mengambil sebuah bejana berisi air sirih dengan langkah tertati-tati. Sempat tubuh Kang Waris ingin kembali ambruk. Namun hebatnya, Kang Waris masih memaksa hal itu agar bisa menyelamatkan Bapakku yang belum sepenuhnya sukmanya menyatu lagi dengan raga. Suamimu, dia baru saja disiksa oleh Raden Angkoro dan orang yang ada di koran itu. Ibuku langsung menangis mendengar hal itu. Mas Rahardian juga ikutan menangis karena menyadari akan keadaan dari Bapak dan juga Kang Waris. Kang Waris pun segera menyempurnakan sukma Bapak. Ia kembali mengoleskan air sirih itu ke sekujur tubuh Bapak sembari membacakan mantra khusus. Saat Kang Waris mengoleskan air sirih itu ke tubuh Bapak, tiba-tiba mulut Bapak mengucapkan sesuatu yang nadanya dengan berat. Durbiksa Jagratara Janaloka. Kang Waris terkejut mendengar kalimat itu.
Ia kemudian menatap ibu dengan tatapan yang tidak biasa. Ada apa, Kang? Kalimat apa yang baru saja dia katakan? Itu adalah kalimat yang sama, Kang. Dokter di rumah sakit bilang itu menggunakan bahasa Sanskerta. Kang Waris yang selesai menyempurnakan sukma bapakku langsung terduduk sejenak. Ia kemudian menatap ke arah ruangannya. Aku tahu makna itu. Kang Waris pun kembali bangkit. Ia memaksa tubuhnya untuk mengambil sebuah buku yang berada di dalam laci kunonya. Buku yang diambil Kang Waris memiliki warna kuning kecoklatan. Bukunya sudah tertutup dengan debu karena tidak pernah dibuka hingga hampir belasan tahun. Kang Waris pun membuka buku itu. Ternyata buku manuskrip khusus kekeratonan. Buku itu bukanlah sembarang buku biasa. Buku itu adalah sebuah buku kuno yang berisi tulisan Sanskerta. Ia kemudian menunjukkan buku itu kepada ibu. Apa maknanya, Kang? Durbiksa Jagratara Janaloka. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah para iblis akan selalu waspada terhadap dunia manusia. Durbiksa yang berarti iblis adalah sebuah penggambaran khusus yang baru saja dilihat oleh Kang Waris saat dirinya melihat sukma bapakku tersiksa. Ia melihat dua sosok astral. Saat dari dua sosok itu sudah ia ketahui. Ia merupakan Kalaireng yang merupakan ingon atau peliharaan dari Raden Angkoro. Sedangkan yang satunya lagi ia belum mengetahuinya. Pasalnya dari bentukan adalah seperti sosok wanita dengan rambut yang panjang dan dihadapkan ke arah depan. Akibatnya, kepalanya sedikit menunduk seperti menahan beban dari beratnya rambut tersebut.